Selamat siang teman-teman, apa kabarnya? Selamat siang Siang, teman-teman. Siang, Baik, Ya, alhamdulillah. semuanya. baik. alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Mungkin teman-teman akhir-akhir ini sudah sering banget kan dengar kasus judi online dan pinjaman online di berita atau di media sosial kalian semuanya. Ya, Gimana benar. sih teman-teman melihat fenomena judi online dan pinjaman online ini yang semakin marak terjadi di Indonesia khususnya? Oke, Mbak. Kalau dari saya sendiri sih merasa masalah judi online ini emang masalah permasalahan yang sangat makar di masyarakat kita ya, Mbak. Karena pemainnya pun bukan cuma orang-orang dewasa yang udah kerja, anak kecil pun yang masih sekolah udah bisa main judi online. Saking gampangnya mengakses judi online itu, kita cuma butuh HP, cuma butuh internet. Iklan judi online udah ada di mana-mana. Kita buka media sosial dikit, banyak iklan judi online. Buka internet mau nyari info yang penting, muncullah iklan judi online lagi. Kan kayak gampang banget aksesnya ya. Walaupun sebenarnya tujuan orang-orang itu pasti awalnya pengen nyari duit yang cepet, tapi bukannya malah membantu perekonomian keluarga, malah makin berungkat, malah makin susah. Karena jadi ngutang-ngutang lagi, cari duit lagi tempat lain buat main, cari untung buat bisa menang-menang lagi. Kayak gitu sih Mbak. Iya, betul-betul. Gitu, judul tuh juga di mudah banget gitu kan aksesnya gitu. Dan transaksinya itu juga mudah. Mereka tuh menggunakan e-wallet gitu salah satunya. Nah, tahu nggak dari PPATK tuh bilang laporannya mereka tuh bilang perputaran uang dan judul tuh pada tahun 2023 mencapai 327 triliun loh gitu. Dan itu tuh menggunakan mereka tuh juga lebih suka menggunakan e-wallet untuk bertransaksi. Jadi lebih gampang ya. Iya. Iya, gampang. Ya, padahal masyarakat itu mereka yang banyak melakukan pinjol itu ya, judul itu tuh finansial mereka tidak stabil gitu. Padahal judul itu resikonya sangat tinggi gak sih? Ya, betul. Iya, Biasanya banget. dari masyarakat menengah ke bawah yang memilih pinjol sama judul. Jadi ngomong-ngomong tentang judul tadi yang butuh dana cepat ya Mas ya, biasanya pakainya kan pinjol ya, karena pinjol kan dana cepat, langsung instan, cair gitu ya. Ternyata Iya. ada biaya yang sering nggak kita sadari loh. Banyak pinjol ilegal menetapkan bunga harian itu tuh yang bisa mencapai puluhan persen. Nah bayangin aja nih, kayak contoh aja, kita pinjam 1 juta nih. Dalam beberapa minggu ke depan bisa berlipat ganda itu. Jadi karena akumulasi bunga dan biaya tambahan lainnya gitu. Ini nih yang akhirnya membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran hutang yang biasanya kita dengar tuh gali lubang tutup lubang gitu kan. Iya. Nah, dampaknya tuh bukan hanya ke finansial gitu, tapi juga ke psikologi. Tekanan untuk membayar hutang berbunga tinggi itu bikin kita stres nggak sih gitu kan. Bahkan sampai ke kehidupan sosialnya. Nah, menurut aku yang terpenting tuh kalau kita misalnya mau pinjol, kalau kepepetnya mau pinjol itu kita pastiin dulu pinjolnya itu kayak legal atau enggak. Seharusnya kan kita kalau mau pinjol itu kan ke yang legal ya, yang terdaftar dan diawasi oleh OJK yang pertama. Nah yang kedua, kalau mau pinjol itu seharusnya kita tuh harus benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang urgensi gitu, yang untuk kebutuhan primer, kebutuhan pokok, bukan untuk kebutuhan sesaat. Masa kita pinjol buat kita main judul kan itu kayak tambah lagi gitu kan, lingkaran setan nambahin hutang gitu. Iya, berarti harus sesuai kemampuan kita sendiri ya. Kita harus tahu nih, kita mampunya minjem berapa nih. Jangan sampai kita mencari solusi malah menambahkan masalah baru. Nah, iya betul Betul. gitu Mas. Iya. Intinya jangan pinjol untuk judul, betul. Betul, ya. Nah, Daripada tadi pusing yang nanti nambah masalah. yang diomongin sama Mbak Kiki bener banget sih. Jadi kalau misalnya emang kita kepepet mau pinjol, kita harus benar-benar cari pinjol yang legal gitu. Karena Indonesia ini kan sudah termasuk 10 besar negara dengan kebocoran data terbesar ya di tahun 2024 itu. Nah, jadi mending kalau mau misalnya emang kepepet harus pinjol, kita harus cari yang legal dan diawasi oleh OJK. Iya, betul. Lalu ngomong-ngomong, kalian pernah nggak dapat panggilan spam atau SMS gitu? Nah, di aku tuh kadang tuh suka muncul gitu, suka ada panggilan spam gitu. Nah, di kalian bagaimana? Sering banget Ya, itu sering. Mbak. Kalau Sering banget sih. aku abaikan Iya, itu. sih.
Kalau yang nggak tahu pasti panik tuh di spam kayak gitu. Heeh. Iya, betul. Hmm. Terus menurutku tuh kalau misalnya ada yang panggilan spam itu, hal yang pertama itu kita tuh harus tenang, jangan panik. Dan ada nih namanya sekarang get kontak gitu, seperti ikan. Nah, get kontak ini tuh buat ngecek gitu dari yang spam, nomor yang ada panggilan masuk itu yang nggak kita save kontaknya, kita bisa cari tahu itu tuh siapa sih gitu kan. Ternyata itu spam atau penipuan. Nah, habis itu kita langsung tuh segera blokir gitu. Nah, pokoknya jangan sampai keangkat. Tapi kalau udah terlanjur keangkat dan mengintimidasi, kalau bisa kita jangan sampai terbawa emosi atau terbawa tipuannya mereka. Makanya kalau bisa langsung segera matikan dan blokir panggilan tersebut dan blokir nomor tersebut. Lalu kita juga bisa lapor ke OJK atau ke kepolisian jika memang udah terlanjur tertipu gitu. Tapi memang prosesnya itu lama. Nah, untuk antisipasi itu, sebelum nomor kita tersebar atau pokoknya kita juga bisa antisipasi dengan cara yang terpenting jaga data pribadi kita, jangan disebarluaskan. Dan di media sosial kalau bisa ya nggak kita cantumkan itu nomor telepon kita dan email pribadi kita. Dan kalau bisa kita tuh ngakses nomor ke kontak kita tuh ke aplikasi yang jelas gitu legalitasnya. Dan yang terpenting nomor pertama, kalau kita mau pastikan tuh hanya berurusan dengan pinjol resmi yang terdaftar OJK. Gitu. Benar-benar. Kan dari diskusi kita kali ini, masalah judi online itu ada karena kemudian akses internet, terus kurangnya literasi digital dan finansial kita, sehingga kita dapat mudah untuk memilih mengambil cara instan untuk mendapatkan uang. Nah, dampaknya tuh bisa dari mana aja. Maksudnya dampaknya tuh serius banget, ada di psikologis, bisa, terus sosial dan ekonomi. Kalau psikologis bisa gampang marah, biasanya kan orang-orang yang judol itu tiba-tiba marah. Terus kalau sosial, orang-orang yang kecanduan judol dan pinjol itu biasanya tuh lebih menutup diri. Dan dampak ekonomi udah jelas, pasti banyak hutang, yang seperti dikatakan Mbak Kiki, gali lubang tutup lubang, dan bisa aja sampai perceraian. Bisa konflik keluarga. Pencegahan yang paling efektif mungkin pertamanya dari pemerintah, benar yang dikatakan Mas Rizky tadi, kemudian turun ke masyarakat dengan edukasi, mungkin kampanye literasi digital, terus penguatan nilai-nilai moral atau enggak seperti edukasi finansial mungkin agar orang-orang lebih aware dengan finansial mereka dan lebih bijaksana untuk spend uangnya di hal-hal yang baik. Betul. Dan tidak semuanya pinjol itu buruk ya kan, yang tadi dikatakan bisa juga baik. Kita bisa spend uang kita untuk hal-hal kebutuhan pokok misalnya yang benar-benar bisa kita bayar di kemudian hari, bukan tiba-tiba kita pinjol terus kita nggak bisa bayar, terus kita pinjol lagi nggak bisa bayar lagi gitu kan. Iya. Mungkin itu yang bisa silakan. Nambahin dikit. Jadi mungkin lebih ke kebutuhan yang urgent ya Mbak, bukan untuk kebutuhan sesaat. Kayak misalnya kita pinjol karena kita kecanduan judol gitu kan nggak bagus gitu ya. Cuma kalau misalnya untuk kebutuhan primer ya kita lihat dulu apakah pinjol tadi legal atau enggak. Iya. Benar. Oke, mungkin sebagai kalimat penutup saya kasih satu kalimat ringkasan. Judi online dan pinjaman online ilegal adalah cermin dari krisis moral, sosial, dan ekonomi yang harus kita tangani bersama, bukan hanya dengan hukuman, tapi juga dengan pendidikan, empati, dan kesadaran kolektif. Oke, bagus banget. Thank you untuk kesempatan podcast kali ini ya. Terima kasih Mbak teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yuk.